Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat pecinta tanaman, baik itu tanaman bonsai, tanaman hias, kebun, palawija maupun tanaman padi. Hari ini, siang ini kita berada di Susukan Gede, ya, daerah irigasi Susukan Gede, Desa Cipandan, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Pemirsa, setiap kehidupan tidak luput dari air. Semua makhluk hidup di dunia ini perlu air. Hari ini kita lihat aliran Sungai Cikondang. Aliran Sungai Cikondang yang kemudian kita bendung. Ya, di sana kita sedang membangun bendung Susukan Gede. Nah, ini teman-teman saya, Pak Hendro dari UPTD Citarum, senior kita, Pak Aan, dan kita petugas operasi bendung. Ya, ada di Susukan Gede. Kita saksikan berikutnya. Manfaat padi lebih kurang di sini 1007 hektar sawah. Per musim tanam kurang lebihnya 6 sampai 7 ton per hektar. Sangat besar sekali manfaatnya baik bagi para petani maupun bagi masyarakat sekitarnya. Kita lanjut pemirsa. Bisa kita lanjut ya. Ini kebetulan kita ketemu nih rekan-rekan petugas pintu air dan gabungan P3A, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan kami dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Kita ini sekarang berada di lokasi pembangunan bendung Susukan Gede. Jadi bendung Susukan Gede ini mempunyai manfaat untuk melayani area persawahan lebih kurangnya 1007 hektar. Nah, satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cibeber, ya, dengan 9 desa, yaitu Desa Cikondang, Cipetir, Cisalak, Cibarekbek, Cihaur, Sukamaju, Sukaharja, Minyak, dan Desa Cimanggu. Ya. Bukan main ini manfaatnya, ya, karena sumber air ini berasal dari Sungai Cikondang, lebih kurangnya, ya, berapa kilometer nih Pak Aan dari hulu ini ke sini? Hanya sekitar 70 kilometer, ya. Dan kita tahu dari bendung ini, ya, itu akan masuk ke jaringan irigasi, ya, dengan panjangan saluran irigasinya itu sepanjang 9,4 km, ya, dengan 32 bangunan. Nah, fungsinya, ya, untuk meningkatkan produktivitas tanam. Lebih kurangnya berapa hektar, Pak? 6 sampai 7 hektar. Ya, ya. Dan kalau kita rupiahkan, ini kira-kira lebih kurangnya hampir 32 miliar per musim. Baik pemirsa, kebetulan kita ketemu nih rekan GP3A. Bagaimana Pak GP3 yang dirasakan dengan
pembangunan bendung Susukan Gede ini? Apa yang Bapak rasakan ini? Terima kasih Pak. Terutama kami dari perkumpulan petani pemakai air Susukan Gede Mahicai. Di dalam hal ini mungkin kami sangat berterima kasih sekali Pak terhadap pemerintah setelah terjadinya kejadian bencana alam. Alhamdulillah pemerintah provinsi, khususnya SDA provinsi yang bisa langsung menangani dengan keberadaan bendung ini Pak. Dan setelah terjadinya pembangunan ini masyarakat sangat bahagia sekali Pak. Itu karena ini merupakan satu jantung dari Cibeber yang 9 desa yang berairi. Dalam kurun waktu 5 bulan aja sekarang udah terlihat Pak. Air tidak mengalir, masyarakat kayaknya gelisah. Tapi setelah adanya pembangunan ini, berharap sekali dengan pembangunan ini mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan air masyarakat bisa menikmati langsung. Lagi Bapak di kelompok GP3A apa Pak? Mahicai. Cai. Iya. Pimpinan Bapak sendiri dengan Pak Haji siapa? Pak Nanang Pak. Pak Nanang. Jadi Pak Nanang mewakili masyarakat petani dan masyarakat umumnya sangat berterima kasih dengan pembangunan bendung Susukan Gede yang dibangun oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat benar ya Pak ya. Amin Pak. Baik, saya ingin ngobrol dengan PPA, POP. Mana PPA? Ya. Gimana nih Pak, PPA nih? Dengan adanya pembangunan ini, kemudian suka duka Bapak selama ini seperti apa Pak dalam bekerja? Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur sekali kami dari PPA juga jadi alhamdulillah dengan banyak pembangunan ini kami sangat bersyukur dalam jangka kurang lebih 1 tahun ya dari ambruknya bendung ini sampai sekarang cuma 1 tahun kan. Alhamdulillah gitu kan langsung dilaksanakan. Terima kasih sekali pada bapak-bapak pimpinan terutama dari pimpinan PSDA Jawa Barat. Kami dari utama dari PPA di Susukan Gede sangat terima kasih. Ya. Salam dari para petugas pintu air, petugas operasi bendung, rekan-rekan GP3 untuk pimpinan Dinas PPA Provinsi Jawa Barat beserta jajaran dan pimpinan Pemda Jabar atas pelaksanaannya pembangunan bendung Susukan Gede ini. Mudah-mudahan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sebelum musim hujan penuh. Amin. Ya. Ini berapa nih honornya? Sebagai juru dari mana honornya? Dari PPD Pak. Dari PPD berapa honornya juru? Sekitar 3,6. PPA Sama kan 3,5 ya, grade dari grade ketiganya. Gimana? Cukup atau lebih atau kurang? ya inilah orangnya terus kurang Pak, tapi ya alhamdulillah kami sangat bersyukurnya Pak ya. Berapapun nilainya, besarnya ya, yang penting dinikmati Pak. Bisa dinikmati dengan kita rasa syukur semuanya bisa baik ya. Dan semua ya, kami juga sangat terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Salam untuk keluarga, sehat selalu, sejahtera. Allah akan bukakan pintu rezeki. Ada yang ingin bisa diceritakan lagi? Bisa Pak. Gimana Pak? Dari Bapak GP3A. Ini kan mungkin ini Pak, GP3 itu memang dari dulu punya mimpi Pak. Mimpi, ya bagus Pak, mimpi. Dalam arti dengan keberadaan Susukan Gede ini, dengan bendung yang baru, mungkin GP sendiri sekarang udah diperbaharui juga tentang kepengurusannya. Dengan demikian punya suatu gagasan Pak. Jadi kami dari dulu dituntut untuk iuran. Ya. Tapi setelah kami laksanakan beberapa tahun lalu, itu sangat sulit Pak untuk berjalannya organisasi kami. Ya. Jadi kami berkeinginan bahwa GP itu nanti berwawasan wirausaha Pak. Yang kami lihat di sini barangkali Bapak bisa mengizinkan atau memberikan bimbingan terhadap lembaga kami GP Mahicai. Kami nanti akan mengadakan budidaya ikan Pak. Satu, karena di sini saluran sepanjang 9 kilo itu
berada dalam perkampungan. Yang kami hadapi adalah tentang sampah, Pak. Nah, di sini kami bukan tidak berupaya untuk melarang, tapi karena mungkin lebih baik kalau budidaya ikan ini bisa dilaksanakan di saluran induk dengan cara sariban, Pak. Baik. Tabur. Baik para pemirsa, ya mudah-mudahan kita dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ada penggunaan nilai-nilai anggaran untuk digunakan kepada rekan-rekan di P3A dan PPA melalui kegiatan pemeliharaan berkala dengan mekanisme partisipasi. Dengan mekanisme partisipasi ini maka pemberdayaan itu bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan di P3A. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjut di episode berikutnya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini rekan-rekan, kita lihat dari kedekatan bangunan gedung Tujuan Gede. Ya. Kita secara teknis ini bendung ini jenis bendungnya adalah bendung tetap. Ya. Kemudian lebar bendungnya ini lebih kurang 60 meter. Ya, dengan jenis konstruksi beton. Dengan jenis konstruksi beton, tinggi mercunya 5 meter, kemudian lebar kantong lumpurnya 7 meter. Ya, di sini ada pintu kanan dan pintu kiri, ya, Menlo. Pintu kanan, pintu kiri, yaitu lebar pintu intake-nya untuk kanan 1,20 satu buah, untuk kiri 1,0 2 buah, ya. Dan lebar pintu penguras 1,2 dengan tinggi 1,50 ada 4 buah. Nah, itu konstruksinya, ya. Jadi konstruksi beton dengan kolam olakannya ini ada bronjong, ya. Dipadu bronjong untuk mengatur settlement daripada badan. Nah, itu ya. Nih, ada Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad nih? Nah. Ya, alhamdulillah proyek Suga ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan. Progres sekarang sudah mencapai di 47%. Ya. Jadi sebetulnya ada trek. Ya, kita harapkan dengan cuaca bagus seperti ini terus kita bisa melanjutkan pekerjaan. Intinya secara umum mudah-mudahan pekerjaan ini lancar dan kemudian bisa bermanfaat untuk 1.007 hektar tadi. Dengan perputaran uang lebih kurang 32 miliar untuk kecamatan Cibeber. Ya, oke, demikian pemirsa. Sekarang bertemu dengan mahasiswi kita dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Surya Kencana Cianjur, asli Cianjur. Masya Allah, ya. Bagaimana dengan pembangunan bendung Tujuan Gede ini menurut pandangan Adek sebagai mahasiswi? Sebenarnya senang sih bisa diterima KP di sini gitu. Bisa Karena praktek menambah ya? pengalaman juga gitu. Ya. Terus orang-orang di sini juga kan ngajarin ini gimana gitu. Dan manajemennya semuanya disiplin pembersihan. Ini strukturnya konstruksi batu dan beton, ya. Dengan lebar kurang 60, ya. Tinggi mercunya 5 meter. Ya, mempunyai nilai layanan 1.001 hektar. Ya, untuk layanan padi di daerah irigasi Tujuan Gede. Ya, berapa lama sudah bekerja praktik di sini? Baru sekitar sebulan, rencananya mau sampai November. Ya, oke, baik para pemirsa, bagi mahasiswi atau bagi pelajar bisa belajar bagaimana kontraktor-kontraktor kita, lapangan-lapangan kita membangun sebuah bendung dengan fungsi layanan 1.001 meter. Ya, terima kasih ya, Dek. Dengan adik siapa namanya? Nurma. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini Pak An. Kita ingin penjelasan sedikit dari Pak An. Ini kan sungai yang masuk ke bendung. Ya. Ini dari mana nih
asal sumber air ini Pak? Ini hulunya dari Kabupaten Sukabumi Pak. Ya. Dengan ada 3 sungai, anak sungai yang masuk suplasi yang ke Sungai Cikondang. Oh, 3 anak sungai yang masuk ke Sungai Cikondang. Nah, Sungai Cikondang ini bermuara di Sungai Cisokan. Muara Sungai Sungai Cikondang, Cisokan, yang Ya. nanti daerah irigasi Cihea. Ciha ya. Ya. Tapi ini satu trace dengan Cihea? Enggak? Ya, enggak. Oh, enggak satu trace enggak ya? Ah, gitu. Hanya masuk ke Sungai Cisokan ya? Cisokan, ya. Nah, nanti Cisokan di bagian hilir ada bendung Cisokan atau bukan? Bukan. Atau gimana? Di hulunya, Pak. Oh, kalau bendung di hulunya, berarti Bendung di hulunya. enggak satu tingkat dengan Ya, enggak. dengan Cisokan ya? Oke. Jadi muara Sungai Cikondang itu di bawah Bendung Cihea Pak. Kondisi normal berapa debit yang masuk ke bendung ini, Pak? Kalau kondisi normal karena Hmm? kita itu kesulitan tidak ada pos duga air. Tidak ada Pak. pos duga air ya, Jadi, PCH prediksinya hanya tinggi. kita ngambil dari Ketinggian mercu. mercu. Dari mercu. Rata-rata 3.000 Pak. 3.000 liter Detik, ya. ya. Oke. Berarti 3 kubik ya yang masuk ya. Gitu ya. Ya. Betul Pak Hendro, ada yang ditambahkan Pak Hendro? Ya, saya nambahkan sedikit Hmm? untuk Sungai Cikondang ini. Kalau lagi musim hujan, Hmm. banjir sangat besar sekali Pak ya. Besar karena dari 3 sungai tadi Ya, masuk dari Sukabumi ya Pak ya. suplasi itu, ya. Masuk proses sana. Tidak bisa diprediksi. Hmm. Mungkin itu aja Pak tambahan. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Hendro dan Pak An. Udah ini lancar semua pembangunan nih ya. Nah, oke. Nah ini pemirsa, ini aliran saluran Susukan Gede ya, 1007 hektar. Ini pemirsa, di antara areal pesawahan dari daerah irigasi Susukan Gede 1007 hektar ya. Dan ini kita bertemu rekan kita Pak Ashari. Pak Ashari, bagaimana pendapat Pak Ashari berkaitan dengan pembangunan bendung Susukan Gede? Ya, memang Susukan Gede ini kita laksanakan sekarang ya, penurunan bendungnya yang kemarin itu karena banjir hanyut ya. Sekarang kita coba perbaiki kondisi jalan yang sudah mulai kelihatan hasil pelaksanaan. Memang kita terutama petani di sini sangat berharap Pak, bahwa ini segera bisa terselesaikan sehingga harapannya mungkin dengan musim tanam pertama ini mungkin sudah tidak bisa, masih belum bisa ya, tapi diharapkan paling tidak musim tanam kedua ini Musim sudah tanam bisa. kedua ya Pak ya. Saya dengar itu 6 sampai 7 ton per hektar Pak Iya, Ashari. iya. Mantap sekali. Lumayan di sini Pak. Nah, ya mungkin kualitasnya juga cukup dipercaya ya. Iya. Varietas daripada padinya di sini. Ya, Nah, padi Cianjur ini. Cianjur Pak yang terkenal itu Pak. Oke. Senang Pak Ashari, ini sukses, senang sekali. Saya sangat senang sekali Pak. Nah, tadi juga bertemu dengan rekan-rekan kita, para petugas pintu air GP3A. Nah, ini bagaimana nih kesan-kesannya menurut Pak Ashari, PPA kita, GP3A kita yang kita punyai? Ya, saya lihat mereka ya, kalau kesan saya sangat militan Pak di lapangan ya. Ya. Kita topi untuk mereka yang bekerja tidak kenal waktu ya, seperti itu, dalam rangka bisa membantu air sampai ke depan sawah. Kita setuju ke depan kegiatan pemeliharaan berkala kita dari kegiatan di Susukan Gede atau Cianjur, sebagian Cianjur yang lainnya dilaksanakan Ya. dengan partisipatif Pak Ashari. Harus Pak, Harus partisipatif ya. harus.
Karena agar timbul rasa memilikinya semakin besar, Pak. Ya. oke. Ya, baik, terima kasih ya dengan Pak Asari. Semoga Pak Asari selalu sehat, selamat, sejahtera selalu. Amin. Assalamualaikum Pak Asari. Assalamualaikum. Ya pemirsa pecinta tanaman bonsai dan tanaman hias serta jenis tanaman yang lainnya, kami dari tim Cibenying berkunjung di sentra anggrek, tepatnya di daerah Cianjur ya, dengan sentra anggrek Ibu Amai dan Pak Rusyani. Nah ini kebetulan ada anggrek-anggreknya, jenis-jenisnya ada anggrek bulan dan juga ada hibrid dari anggrek bulan ya. Ada anggrek panda di sudut sana ya, lihat sekali sebelah keliling ini juga kosong ini ya, belum datang dari tempat produksi anggrek yang lainnya. Nah, ini kita bertemu Pak Amai nih. Pak Amai, selamat sore nih Pak Amai. Halo. Halo ya. Ini ada barangkali ada pesan-pesan khusus pada kami para petani tanaman anggrek, bonsai atau tanaman hias yang lainnya. Apa nih pesan-pesan khususnya nih Pak Amai, Pak Rusyani ya? Ya teruskanlah hobinya lah. Nah, hobinya ya Pak. Soalnya dengan begini kita bisa tenang, banyak teman, ada penghasilan. Iya betul. Ini jenis anggrek apa nih Pak yang di depan kita nih? Ini Toksum. Dendrobium Christotoxum. Oh iya. Ini spektabil. Tabel ya. Sudah lama ya Pak Rus ya di sini ya. Udah 20 tahun lah. Allah Akbar, 20 tahun ya. Jadi memang butuh kesabaran salah satunya. Butuh kesabaran, harus mencintai dan menyayangi anggrek-anggrek ini, bukan hanya sekedar untuk dijual ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, tetapi hobi, nikmati itu ya Pak ya. Nanti juga akan mendapatkan hasilnya ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak Rus pertemuannya. Nanti kapan-kapan saya dari tim Cibenying Andri Herianto akan mampir ke Bapak, apakah di Cianjur, apakah di Ciwidey, Kampung Ciwidey. Ya, Atau oke. Taman Unyil boleh. Taman Unyil ya. Oke, siap. Makasih Pak Rus ya dengan Terima kami kasih. tim Cibenying. Salam semua ke teman-teman. Teman-teman Cibenying ya Pak ya. Ya. Oke, Pasti siap. banyak kenal lah. Banyak yang kenal. Baik para sahabat pemirsa cinta tanaman bonsai, tanaman hias, sawahan dan jenis-jenis tanaman lainnya. Alhamdulillah kita sudah sore hari tidak berkeliling ya, melihat perairan Kabupaten Gunung dan terakhir di tempat budidaya anggrek. Dan sekarang kita berada di area Cikoronjo, daerah irigasi Cihya di Palembang. Demikian sahabat pecinta tanaman, akhir kata jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.